Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul SP2HP garis miring 328 garis miring angka Romawi 3 garis miring res titik 1 titik 24 titik garis miring 2025 garis miring reskrim. Video ini saya buat tanggal 25 Maret 2025 di hari Selasa jam 19.21. Dan tidak lain tidak bukan, video ini saya ingin memberikan wacana edukasi ketika Anda telah melaporkan sebuah dugaan tindak pidana ke polisi dan cara penanganinya Anda tidak dengan serius. Saya ambil kasus dengan salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia, di mana TKP-nya di Gunung Sahari, di mana videonya sudah saya upload dengan sangat jelas gamblang ketika seorang debitur salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia, wanita, didorong, dibentak-bentak, tersungkur dan mengalami cedera, dan para pelaku debt call mewakili Bank Mega dengan sesuka hati memanjat pagar untuk bisa keluar dari rumah sang debitur yang sedang mengalami luka-luka dan sedang dalam proses pengobatan kala peristiwa itu terjadi. Dan setelah itu salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia, seorang wanita yang sangat memprihatinkan, yang sangat kasihan dan perlu sekali untuk diberikan sebuah perhatian khusus ketika kemudian dia melaporkan ke salah satu kantor polisi di Jakarta. Penanganannya tidak ada perkembangan atau boleh dikatakan sengaja diulur-ulur waktu, dan itu saya bisa katakan kalau memang ini memang unsurnya adalah ketidakseriusan dengan adanya rekaman CCTV yang sudah jelas, TKP yang sudah jelas, peristiwa kejadian perkaranya sudah jelas, jam, tanggal, ada saksi, ada yang menyebutkan dan sudah kasat mata Bank Mega. Saya sudah mengupload 2 video yang terbaru dari Bank Mega, itu ulahnya yaitu
adalah sangat koboi, menggunakan ala preman, bahkan berani sekali mengucapkan kata bodoh amat Bank Indonesia, bodoh amat aturan Bank Indonesia. Dan jika ini sudah masuk dalam sebuah dugaan tindak pidana dan bukan penagihan, itu sudah selayaknya dan sepantasnya kita ini sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia minta perlindungan hukum. Apalagi Bapak Presiden yang baru, beliau yang terhormat Bapak Prabowo Subianto sudah mendeklar dalam era kepemimpinannya ini akan menindak tegas segala hal yang keluar dari aturan atau apa yang telah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, video ini sekaligus saya akan memberikan dari proses awal ketika tanggal 14 Maret 2025 saya membuat sebuah laporan polisi atas sebuah dugaan tindak pidana, dan tidak lama berselang, ingat 14 Maret itu pun juga sudah saya publish ya, bahwa STBP nomor 200. Dan ini akan saya berikan wacana edukasinya bahwa kita sebagai pelapor sudah barang tentu tidak boleh pasif. Tidak boleh hanya menunggu, tapi kita harus proaktif, bekerja sama, kooperatif dengan apa yang diarahkan oleh penyidik. Dan satu lagi, kita harus menunjukkan bahwa kita paham prosedur pelaporan kepolisian. Jadi setelah melaporkan kepolisian itu tidak berselang lama, saya ulangi lagi, tidak berselang lama. Dan nanti saya akan buat video khusus ya, format contoh pembuatan pelaporan polisi. Ini format baku di Polresta Surakarta. Dan ini dalam waktu tidak lama saya akan buat video khusus untuk cara pelaporannya, dan tidak hanya sebatas melapor. Saya garis bawahi, tidak sebatas melapor, tapi Anda harus kooperatif. Anda harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk berkolaborasi dengan penyidik, sehingga semuanya akan berjalan lancar. Anda bisa bayangkan kalau sebagai pelapor Anda diberikan sebuah alasan kalau ketemu dengan oknum ya. Saya berbicara ketemu dengan oknum penyidik yang istilahnya mencarikan alasan-alasan supaya pelapornya males meneruskan. Itu Anda perlu mengikuti kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Dan tidak hanya mengikuti, mendengarkan, melihat video, tapi menerapkan. Karena ini sebuah wacana edukasi. Karena
bagi keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang sudah banyak melaporkan kasusnya ke kantor polisi atas sebuah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debt call atau desk call, khususnya ketika sedang menunggak utang kartu kredit. Saya amati, saya cermati pelapornya dikarenakan ketemu dengan oknum dan laporan itu sendiri jalan di tempat, atau kalau saya garis bawahi, pelapornya mentalitasnya, effortnya tidak ada, zero. Dan jika itu tetap Anda lakukan, ya intinya Anda akan menjadi sebuah bahan bulan-bulanan ya. Karena saya katakan untuk pertama kali, dan saya katakan untuk senantiasa diingat-ingat, ketika Anda memulai sesuatu, Anda harus mewajibkan diri Anda untuk berkonsekuensi menyelesaikan perkara tersebut sampai tuntas. Tidak ada istilah give up, tidak ada istilah capek. Maju, 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 dan kita benar-benar berniat untuk mengungkap sebuah kebenaran, dan nantinya entah mau sampai ke tahap P21 ataupun restorasi justice, itu adalah pilihan yang bisa kita pikir nanti. Tapi ketika Anda tidak ada niat, tidak ada effort, maka perkara Anda jangan salahkan sepihak oleh oknum penyidik tadi, karena Anda tidak melakukan sebuah penekanan. Saya ulangi, sebuah penekanan. Dan saya cukup bersyukur karena saya berperkara di kepolisian itu awal mulanya di tahun 2011 bulan Juli. Ingat, saya ulangi, 2011 tahunnya bulan Juli. Dan ini adalah sebuah anugerah, bukan sebuah rintangan bagi saya. Pada saat itu Kapolresta Surakarta, beliau yang terhormat saat ini menjabat Kapolri, Pak Listio Sigit. Dan karena kasus saya ini cukup lama dan viral, sampai akhirnya karena jabatan Kapolresta itu durasinya tidak terlalu panjang, dilanjutkan dengan Pak Lutfi, Pak Jimain dulu, Pak Jimain, kemudian Pak Lutfi. Dan Pak Lutfi itu adalah
kemarin sebelum menjadi gubernur beliau menjabat Kapolda Jawa Tengah, dan sekarang beliau menjadi gubernur Jawa Tengah. Sehingga dari situ saya punya banyak sekali wacana edukasi, punya banyak sekali mentor-mentor dari beliau-beliau yang terhormat ini. Dan akhirnya saya melihat bahwa saya masih percaya, terutama saat ini dipimpin oleh Kapolri kita, beliau Bapak Listio Sigit, sudah menanamkan yang namanya salam presisi atau slogannya Polri. Dan sejauh ini saya tidak pernah menemukan kendala-kendala. Kalau beda pendapat, beda argumen itu pernah. Bahkan saya juga pernah bertemu dengan seorang oknum, dan itu pun saya lakukan sebuah perdebatan yang benar-benar berdasarkan hukum. Dan ketika sebuah prasyarat yang sudah diucapkan, ingat, mulutmu adalah harimaumu. Ketika saya menemukan seorang oknum yang mengucapkan sesuatu hal yang secara garis besar saya sudah tahu bahwa ini untuk membuat saya malas meneruskan, tapi oknum tadi salah lawan. Ketika ada PR yang berat itu pun saya penuhi. Dan akhirnya ketika sebuah surat dari sebuah instansi dilayangkan dan ditembuskan ke Kapolresta, beliau mendapat mutasi. Dan ini pun juga saya berikan sebuah wacana edukasi. Pentingnya SP2HP. Karena ingat, ada penanda tangan, yaitu atas nama Kapolres Kota Surakarta Polda Jateng, Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku penyidik. Saya di tahun 2022 dengan bekal mengumpulkan SP2HP, ingat, ini adalah black and white yang tidak bisa dipungkiri oleh oknum. Saya katakan oknum. Ketika sebuah kasus di mana di SP2HP sudah ada tulisan yang terlapor sudah dinyatakan tersangka, ternyata itu hanya karena efek supaya saya tidak lebih agresif. Dan ketika itu sudah terbongkar, akhirnya rel itu jalan lagi. Dan ingat, saya sebagai pelapor dan saya sebagai penyidik saling menghormati. Jadi tidak artinya pelapor asal-asalan, karena semua ada step
by step. Sebaliknya, bagi penyidik juga tidak bisa asal-asalan, karena semua ada step by stepnya. Oke, kira-kira itu adalah wacana edukasinya, dan saya akan bacakan setelah Anda melaporkan. Seperti saya, tanggal 14 Maret 2025, tanggal 19 Maret sudah keluar yang namanya disposisi. Dan kemarin salah satu contoh yang perlu diteladani oleh seluruh anggota Polri, saya mengucapkan hormat kepada unit Reskrim 2 Polresta Surakarta, terutama kepada beliau yang terhormat Bapak Aibtu Imam Nuryanto, Sarjana Hukum. Dengan kepadatan beliau di hari itu, tanggal 24 Maret 2025, dan dengan suasana yang beliau menjalankan ibadah puasa, beliau ini melayani saya sampai dengan pukul 8 malam. Jadi saya melihat kebersamaan unit Reskrim 2, di mana Pak Kanitnya adalah Pak Raya, AKP Raya Sumirang. Saya berkesempatan melihat betapa guyup, betapa kompak mereka dalam sebuah pelaksanaan tugas penegak hukum. Saya melihat, menyaksikan mereka sampai di kantor piket berbuka puasa bersama, dan saya sungguh terharu dengan hal tersebut. Kemarin saya telah dimintai berita acara klarifikasi, dan pertanyaan yang ditanyakan ada 20 poin, sangat luar biasa. Pemberkasan, serah terima dokumen, penandatanganan, semuanya didokumentasi lengkap. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Polresta Surakarta yang saat ini dipimpin oleh beliau, saya harus membaca dengan baik dan benar supaya ejaannya juga nggak salah. Beliau yang terhormat Bapak Catur C. Wibowo SIK MH, Komisaris Besar Polisi. Dan di bawah Pak Wakanya beliau Pak Sigit SIK MH, Ajun Komisaris Besar Polisi. Bahkan saya sempat diberi waktu bertemu dengan Pak Waka secara tidak sengaja di lobi, membahas tentang ada apa problematikanya, dan bahkan beliau sangat ingat ketika kejadian tahun 2011 dia juga ingat sekali. Dan inilah yang membuat saya mengucapkan apresiasi kepada Polresta Surakarta.
Setelah saya dimintai berita acara klarifikasi 20 pertanyaan, sekaligus serah terima dokumen yang didokumentasi semua sebagai bahan bukti, saya diserahkan juga SP2HP standar A1. Akan saya bacakan dan nanti saya akan upload di status WhatsApp nomor +62 851 00 51 7473. Kiri pojok kiri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Kota Surakarta, Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta 57142. Nomor SP2HP garis miring 328 garis miring angka Romawi 3 garis miring res titik 1 titik 24 titik garis miring 2025 garis miring reskrim klarifikasi biasa lampiran tidak tersedia hal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian pengaduan. Format A1 Surakarta 24 Maret 2025. Kepada yang terhormat Saudara Hani Tejo Wahyono dengan alamat Jalan Patimura nomor 34 RT 4 RW 12 Nanukusuman Serengan di Surakarta. 1. Rujukan laporan informasi nomor B garis miring LI atau angka Romawi intinya LI garis miring 185 garis miring angka Romawi 3 garis miring 2025 garis miring reskrim tanggal 14 Maret 2025. B. Surat perintah tugas penyelidikan nomor SP garis miring gas garis miring 350 garis miring angka Romawi 3 garis miring 2025 garis miring reskrim tanggal 19 Maret 2025. C. Surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik garis miring 350 titik A garis miring angka Romawi 3 garis miring 2025 garis miring reskrim tanggal 19 Maret 2025. Nomor 2, bersama ini kami beritahukan bahwa pengaduan saudari telah kami terima dan dari hasil penelitian perkara perlu untuk dilakukan langkah penyelidikan guna mendapatkan ditentukan peristiwa yang diadukan ditemukan unsur pidana ataukah tidak. 3. Guna kepentingan penyidikan aduan saudari, maka kami menunjuk AKP Raya Sumirang SH MH, kemudian Aibtu
Imam Nuryanto SH, nomor handphone 0822 434 11114. Aibda Hendro Prasetyo SH, nomor handphone 0852293888 sorry 085229388886. Brigadir Avandi Pramudya, nomor handphone 083866446822, dan Bribtu Aisrial Erwin Baktiar, nomor handphone 082266435108. Jika diperlukan, maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyidikan. 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas nama Kapolres Kota Surakarta, Polda Jateng, Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku penyidik Prasetyo Triwibowo SIK MH, Ajun Komisaris Polisi 920304229. Surat ini ditembuskan kepada yang pertama Kapolresta Surakarta, yang kedua Kasiwas Polresta Surakarta, kemudian yang ketiga adalah Kasipropam Polresta Surakarta. Dan itulah yang saya sajikan di video ini. Anda bisa mengambil wacana edukasinya. Ingat bahwa saya masih percaya bahwa rumor-rumor yang di masyarakat ini yang katanya no money no justice atau tajam tumpul ke atas dan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, itu rasanya sampai dengan tahun 2011 sampai dengan sekarang 2025 saya dibantu oleh Polri tidak pernah mendapatkan hal seperti itu. Kalaupun saya pernah bersitegang, kalaupun saya pernah membuat sebuah kegaduhan, itu ketika saya bertemu dengan oknum penyidik. Tapi prosentasenya saya pastikan masih yakin bahwa mereka bekerja menggunakan hati nurani dan berasas dalam prosedur yang sudah baku. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.